sehat lahir batin di usia 60. 1. Tidurlah dengan nyenyak. Syukur-syukur bisa mimpi yang indah. 2. Bergeraklah pelan-pelan atau dengan santai, tak perlu tergesa-gesa. 3. Kurangi porsi makan. Mulailah konsumsi makanan yang lebih bervariasi. 4. Usahakan mengkonsumsi makanan yang hangat. Stop minum es. 5. Perbanyak minum air putih. Usahakan minum setiap 2 jam sekali. 6. Kurangi konsumsi garam. 7. Makan malam lebih awal. 8. Rajin olahraga. Sesuaikan dengan kondisi fisik. 9. Berlatih sabar. Jangan mudah tersinggung, apalagi marah. 10. Usahakan tetap dandan atau merawat diri. 11. Perbanyak senyum. Orang lebih senang melihat wajah penuh senyum daripada yang cemberut. 12. Lebih tahu diri atau bisa mengukur kemampuan diri. Tidak usah ngoyo. 13. Lupakan usia agar terus bersemangat. 14. Banyak bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif dan gembira. 15. Bersikaplah lebih romantis dan menyenangkan. 16. Lakukan aktivitas hobi. Lebih banyak, lebih baik. 17. Tak perlu cari popularitas. Normal saja. 18. Sering-seringlah piknik agar tidak seperti katak dalam tempurung. Piknik juga bisa membuat pikiran fresh. 19. Jangan suka ikut campur masalah orang jika tidak diminta. 20. Legowo dalam menghadapi masalah. 21. Nikmatilah hidup. 22. Sering bersyukur. Suka bercanda. 23. Kalau jadi sasaran canda, tidak usah baper, marah, atau membalas. Di bawah happy saja. 24. Mudah memaafkan dan juga meminta maaf bila bersalah. 25. Jangan iri hati atau sombong. 26. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana selalu senang. 27. Beraktivitas apapun selalu dengan rasa senang. 28. Rajin beribadah atau berdoa. Selamat menikmati hari tua dengan sehat dan bahagia sebelum tertidur abadi. Salam hangat. Mengapa di atas usia 60 tahun rentan mengalami gangguan mental? Seperti yang diceritakan oleh Dr. Arnaldo Lichtenstein. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum. Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba
penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Hidup tenang dan bahagia di usia 60. Ada 5 frasa ampuh yang akan membuat Anda semakin bahagia di hari tua. Bahkan anak cucu Anda pun niscaya akan ikut bahagia kalau Anda ajari. Yang penting, ikuti dan jalankan. Pertama, jangan berteriak miskin. Tidak ada orang yang mau memberimu uang. Kedua, jangan suka menangis. Tidak ada orang yang peduli padamu. Ketiga, jangan mudah menyerah. Tidak ada orang yang berharap kamu akan menang. Keempat, jangan berteriak lelah. Tidak ada orang yang akan membantumu. Kelima, jangan menyandarkan hidup pada orang lain. Sandarkan hidupmu hanya pada diri sendiri. Selain kelima frasa tadi, ada nasihat sakti yang sangat baik untuk diikuti, yaitu, ketika kamu jadi orang baik, tidak semua orang akan menyukaimu. Akan selalu ada orang yang cemburu, merasa terganggu, dengki, dan bahkan merendahkanmu. Hidup itu ya seperti ini. Semua yang kau lakukan belum tentu membuat semua orang puas. Namun tidak perlu juga kamu memperlakukan orang lain secara baik dengan menumbalkan diri sendiri. Keberhasilan seseorang melewati beberapa kesusahan, bukan dari primbon, ramalan bintang, dan juga nasib. Semua didapat dari pikiran, moral, perilaku, hati, dan juga jiwa. Hal yang bukan urusanmu tak perlu diurus. Selesaikan saja urusanmu. Lebih baik mengurusi sedikit urusan namun hasilnya baik. Tidak masalah jika orang memandangmu rendah. Jangan menonjolkan diri. Jika berbeda pemikiran, tidak perlu saling membujuk dan mempengaruhi. Cukup saling menghormati. Jika pandangan tidak selevel, tidak perlu saling mengkritik. Cukup saling memaafkan. Orang yang berani membagi rahasianya padamu adalah orang yang mempercayaimu. Jangan pernah membocorkannya. Orang yang bersedia membantumu dengan ikhlas.
adalah orang yang percaya padamu. Jangan pernah sekalipun menyakitinya. Orang yang berani meminjamkan uangnya padamu adalah orang yang peduli padamu. Jangan pernah berbuat buruk padanya. Semua orang yang baik moralnya adalah orang yang akan membuka matamu. Kehidupan ini seperti sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Jika kamu bisa mengerti, niscaya kamu akan menghargainya dan hidup bahagia.